Tahukah kalian bahwa sebuah foto pernikahan yang indah bisa menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terbayangkan? Hari ini, kita akan menyelami kisah Sari, seorang wanita berusia 35 tahun yang hidupnya berubah total hanya karena sebuah foto wedding lama yang ditemukannya di loteng rumah mertuanya. Sari, wanita sederhana dari keluarga pas-pasan yang 10 tahun lalu menikah dengan Andi, pria tampan dari keluarga berada. Pernikahan yang awalnya seperti dongeng, perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Tapi Sari tidak pernah menyangka bahwa rahasia terbesar dalam hidupnya tersembunyi di balik senyum bahagia dalam sebuah foto pernikahan berusia 25 tahun. Pagi itu, tanggal 15 Maret 2025, hujan gerimis membasahi kota Jakarta. Sari berdiri di depan cermin kamar tidurnya, menatap pantulan wajahnya yang pucat. Kantung mata menghitam, bekas tangisan semalam masih terlihat jelas. Suaminya Andi sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Alasannya selalu sama, kerja lembur, sayang, proyek besar. Tapi Sari tahu, hatinya yang terluka tahu, bahwa suaminya berbohong. Aroma parfum wanita lain yang menempel di kemeja Andi, pesan-pesan WhatsApp yang disembunyikan, dan sikap dingin yang makin hari makin menyakitkan. Semua itu seperti pisau yang perlahan merobek hati seorang istri yang setia. Hari itu, Mama Andi, mertuanya yang selalu bersikap dingin, meminta Sari untuk membersihkan loteng rumah besar mereka. Sari, naik ke loteng, bersihkan barang-barang lama di sana. Sudah lama tidak disentuh, kata Mama Andi dengan nada datar, tanpa menatap mata menantunya. Dengan hati berat, Sari menaiki tangga kayu tua menuju loteng. Debu berterbangan di udara, sinar matahari menyusup melalui celah-celah genteng, menciptakan cahaya redup yang mistis. Kotak-kotak karton berjejer rapi, menyimpan kenangan keluarga yang tidak pernah Sari ketahui. Tangan Sari bergetar ketika membuka kotak pertama. Di dalamnya, foto-foto lama, dokumen-dokumen, dan sebuah album foto pernikahan berwarna coklat tua. Sampulnya sudah kusam dimakan usia, tapi tulisan emas di permukaannya masih terbaca. Pernikahan Andi and Melati, 2000. Jantung Sari berhenti berdetak sejenak. Melati? Siapa Melati? Andi tidak pernah menceritakan tentang pernikahan sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka album itu halaman demi halaman. Dan di sanalah foto demi foto pernikahan yang megah terpampang. Andi, suaminya, berdiri gagah dalam jas putih, tersenyum bahagia di samping seorang wanita cantik, berambut panjang bergelombang, mengenakan gaun pengantin yang jauh lebih mewah daripada gaun sederhana yang Sari kenakan 10 tahun lalu. Air mata mulai membasahi pipi Sari. Ternyata, selama ini ia hanyalah istri kedua. Tapi mengapa Andi menyembunyikannya? Mengapa keluarganya seolah tidak pernah ada Melati? Dan yang paling mencengkeram hatinya, di mana Melati sekarang? Sari terus membalik halaman album, dan di halaman terakhir, sebuah foto yang membuat darahnya berdesir dingin. Foto Melati sedang hamil besar, berdiri di taman rumah yang sama, rumah tempat Sari tinggal sekarang. Tangannya mengelus perut buncitnya dengan sayang, sementara Andi memeluknya dari belakang dengan tatapan penuh kasih. Tatapan yang tidak pernah Sari lihat dalam 10 tahun pernikahannya. Malam harinya, ketika Andi pulang dengan wajah lelah dan aroma alkohol yang menyengat, Sari sudah menunggu di ruang tamu dengan album foto di pangkuannya. Lampu ruang tamu redup, hanya cahaya lampu meja yang menerangi wajah Sari yang pucat tapi penuh tekad. Andi, suara Sari bergetar namun tegas. Siapa Melati? Wajah Andi berubah pucat seketika. Matanya menatap album foto di tangan Sari,
kemudian mengalihkan pandangan ke lantai. Keheningan mencekam menguasai ruangan selama beberapa menit yang terasa seperti jam. "Dari mana kamu dapat itu?" Suara Andi parau, berbeda dari biasanya. "Loteng, Mama yang menyuruhku membersihkan loteng." Sari berdiri, mendekatkan diri ke suaminya. "Andi, aku sudah 10 tahun menjadi istrimu. 10 tahun, aku berhak tahu siapa Melati. Aku berhak tahu mengapa kamu menyembunyikan pernikahan pertamamu." Andi terduduk lemas di sofa, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Pundaknya bergetar, antara amarah, ketakutan, atau penyesalan. Sari tidak tahu. "Melati," akhirnya Andi bersuara, suaranya serak penuh emosi. "Melati adalah istriku yang pertama. Kami menikah muda, 25 tahun lalu." Dia titik-titik. Andi terdiam lagi, seolah kata-kata terlalu berat untuk diucapkan. "Dia apa, Andi? Kalian bercerai, kenapa tidak pernah kamu ceritakan?" Sari duduk di seberang suaminya, hatinya berdebar kencang menunggu jawaban. "Dia meninggal." Dua kata itu seperti petir di siang bolong. Sari merasa dunia berputar, nafasnya tercekat. "Meninggal? Bagaimana? Kapan?" "Saat melahirkan anak kami. Anak pertama kami. Pendarahan hebat, komplikasi. Dokter sudah berusaha tapi..." Andi mengangkat wajahnya, mata merah berkaca-kaca. "Sari, aku tidak menceritakan ini karena terlalu menyakitkan. Aku tidak ingin kamu merasa seperti pengganti. Tapi ada sesuatu dalam mata Andi, sesuatu yang tidak pas." Sari merasakan instingnya berteriak bahwa ada yang disembunyikan. "Andi, di foto terakhir Melati sedang hamil. Di mana anakmu? Di mana anak Melati?" Wajah Andi berubah gelap. "Anak itu juga meninggal, lahir prematur." "Andi..." Sari meraih tangan suaminya. "Aku ingin tahu semuanya. Tolong, jangan bohongi aku lagi." Keesokan harinya, ketika Andi pergi bekerja, Sari mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia pergi ke rumah sakit tempat Melati dirawat. Informasi yang ia dapatkan dari surat-surat lama di loteng. Dokter Widodo, dokter senior yang merawat Melati 25 tahun lalu, masih bekerja di rumah sakit itu. Wajah dokter berusia 60-an itu berkerut ketika Sari menyebutkan nama Melati. "Ibu, ibu siapa Melati?" tanya dokter itu hati-hati. "Saya istri Andi, suami Melati yang dulu. Andi bilang Melati meninggal saat melahirkan di sini." Wajah Dokter Widodo berubah terkejut, kemudian bingung. "Bu, saya ingat betul kasus Melati 25 tahun lalu. Melati memang dirawat di sini saat hamil, tapi dia tidak meninggal di sini." Dunia Sari berputar. "Tidak meninggal? Bagaimana maksud dokter?" "Melati melahirkan dengan selamat. Bayi laki-laki yang sehat. Tapi setelah melahirkan, terjadi sesuatu. Ada keributan besar. Keluarga suaminya datang, terjadi pertengkaran hebat. Dan keesokan harinya, Melati pergi membawa anaknya. Dia tidak pernah kembali." Sari merasa kakinya lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada meja dokter. "Berarti Melati masih hidup dan anaknya juga?" "Sejauh yang saya tahu, ya. Tapi Bu, mengapa suami ibu bilang mereka meninggal?" Pertanyaan itu terus bergema di kepala Sari sepanjang perjalanan pulang. Mengapa Andi berbohong? Mengapa keluarga Andi menyembunyikan keberadaan Melati? Dan yang paling menakutkan, di mana Melati dan anaknya sekarang? Sesampainya di rumah, Sari langsung menuju kamar Mama Andi. Mertuanya sedang duduk di kursi roda, menatap taman dengan pandangan kosong. Sejak stroke ringan setahun lalu, Mama Andi jarang bicara. "Mama..." Sari duduk di sebelah mertuanya. "Saya tahu tentang Melati." Mama Andi tersentak, matanya membulat ketakutan. "Mama, di mana Melati sekarang?" Sari menggenggam tangan mertuanya yang dingin. "Tolong katakan yang sebenarnya." Dengan suara bergetar, Mama Andi akhirnya berkata, "Di
Di gudang, belakang rumah, ada kotak kayu. Di sana ada surat-surat. Sari berlari ke gudang belakang rumah. Gudang yang selama 10 tahun tidak pernah ia masuki karena selalu terkunci. Tapi hari itu, entah mengapa pintu gudang terbuka. Di sudut gudang yang gelap dan lembab, memang ada sebuah kotak kayu tua. Di dalam kotak itu, puluhan surat dengan tulisan tangan wanita yang sama. Alamat pengirim, Melati Sari, Jalan Kenanga nomor 45, Bandung. Dan yang membuat Sari syok berat, surat-surat itu ditujukan untuk Andi, ayah dari Bintang. Bintang, anak Melati dan Andi masih hidup. Dengan tangan bergetar, Sari membaca surat terakhir, bertanggal 6 bulan lalu. Andi, Bintang sudah berusia 25 tahun. Dia mulai bertanya tentang ayahnya. Tolong, temui kami sekali saja. Bintang berhak mengenal ayahnya, Melati. Sari duduk terdiam di gudang yang dingin, surat-surat berserakan di sekelilingnya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Selama 10 tahun, ia hidup dalam kebohongan. Andi tidak hanya menyembunyikan pernikahan pertamanya, tapi juga mengabaikan istri dan anak kandungnya. Tapi yang paling menyakitkan, Sari menyadari bahwa dinginnya sikap keluarga Andi, jarangnya Andi di rumah, dan semua perlakuan tidak adil yang ia terima selama ini. Karena di mata mereka, Sari hanya pengganti untuk Melati yang tidak pernah bisa digantikan. Ketika Andi pulang malam itu, ia mendapati Sari duduk di ruang tamu dengan koper di sampingnya dan surat-surat Melati di meja. Sari, apa yang kamu lakukan? Andi terlihat panik. Aku sudah tahu semuanya, Andi. Melati masih hidup. Anakmu Bintang masih hidup. Dan kamu, selama 25 tahun ini, kamu mengabaikan mereka. Suara Sari tenang, tapi mata merah menahan tangis. Sari, dengarkan aku dulu. Tidak, Sari berdiri, suaranya meninggi. Cukup, 10 tahun Andi. 10 tahun aku mencintaimu dengan tulus. 10 tahun aku berusaha menjadi istri yang baik, padahal dalam hatimu, aku hanya bayangan Melati. Andi terduduk lemas. Sari, aku mencintaimu. Bohong. Sari mengambil kopernya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan menyembunyikan hal sebesar ini. Kamu tidak akan membiarkan aku hidup dalam kebohongan selama ini. Sari berjalan keluar dari rumah yang selama 10 tahun ia anggap rumah. Hujan turun dengan lebat, tapi hatinya merasa lega untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. 3 bulan kemudian, Sari berdiri di depan sebuah rumah sederhana di Jalan Kenanga nomor 45, Bandung. Hatinya berdebar keras. Setelah berbulan-bulan memikirkan keputusan ini, akhirnya ia memantapkan hati. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita berusia 50-an dengan rambut berkilau perak berdiri di ambang pintu. Wajahnya cantik dan bijaksana, dengan mata yang sama lembutnya seperti dalam foto wedding 25 tahun lalu. Melati, suara Sari bergetar. Wanita itu tersenyum. Kamu pasti Sari. Sari yang menikah dengan Andi. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sederhana tapi hangat. Dan disinilah twist yang paling mengejutkan terungkap. Sari, Melati berkata lembut, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Bertemu dengan aku? Kenapa? Melati mengeluarkan sebuah foto dari laci meja. Foto Sari dan Andi di hari pernikahan mereka 10 tahun lalu. Andi pernah mengirimkan foto ini padaku 10 tahun lalu, dengan surat yang mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan kebahagiaan lagi. Melati tersenyum sedih. Sari, aku tidak pernah marah padamu. Bahkan aku bersyukur.
ada wanita baik seperti kamu yang mau menikah dengan Andi, meskipun dia punya masa lalu yang rumit. Sari terkejut. Tapi, mengapa kalian berpisah? Mengapa Andi bilang kamu meninggal? Karena aku yang meminta Andi untuk berkata seperti itu. Melati menghela napas panjang. 25 tahun lalu, setelah Bintang lahir, aku mengetahui bahwa Andi berselingkuh dengan wanita lain. Berkali-kali. Aku tidak tahan, Sari. Aku pergi membawa Bintang dan meminta Andi untuk menganggap kami sudah mati agar dia bisa memulai hidup baru. Tapi, surat-surat yang kamu kirim, itu untuk Bintang. Anakku berhak tahu siapa ayahnya, tapi bukan berarti aku ingin kembali dengan Andi. Melati menatap mata Sari dengan tulus. Sari, apakah Andi benar-benar mencintaimu? Pertanyaan itu membuat air mata Sari kembali mengalir. Aku tidak tahu lagi, Kak Melati. Tiba-tiba, seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun masuk ke ruangan. Tinggi, tampan, dengan mata yang persis seperti mata Andi. Bintang, Mama, siapa ini? Bintang bertanya sambil menatap Sari dengan ramah. Ini Sari, istri ayahmu yang sekarang. Dan di saat itulah, hal yang paling tak terduga terjadi. Bintang duduk di samping Sari, tersenyum hangat. Tante Sari, katanya lembut, aku sudah lama ingin bertemu dengan Tante. Mama sering bercerita tentang Tante. Mama bilang, Tante pasti wanita yang baik hati karena mau sabar dengan Papa selama ini. Bintang, Sari terharu, kamu tidak membenciku, padahal aku yang menikah dengan ayahmu. Kenapa harus benci? Bintang tertawa. Papa sudah tidak pernah menjadi ayah bagiku sejak aku kecil. Tapi Mama bilang, Papa bahagia dengan Tante, dan aku senang Papa bahagia. Dan di ruang tamu sederhana itu, 3 orang yang seharusnya menjadi musuh karena cinta kepada pria yang sama, justru menemukan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Melati menggenggam tangan Sari. Sari, aku punya usulan. Kamu tidak usah kembali ke Andi. Tinggallah di sini. Bantu aku mengurus toko kue kecilku. Dan Bintang, dia butuh sosok seperti Tante yang bisa menjadi temannya. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Bintang tersenyum. Lagi pula, kalau Tante tinggal di sini, aku punya ibu satu lagi. Mama sudah tua, butuh teman. Dan itulah bagaimana sebuah foto wedding lama mengubah takdir 3 orang. Sari yang tadinya merasa menjadi istri pengganti, akhirnya menemukan keluarga yang benar-benar mencintainya. Melati yang 25 tahun menyimpan luka, akhirnya menemukan kedamaian dengan berbagi kasih sayang. Dan Bintang, anak muda yang selama ini merindukan figur ayah, akhirnya mendapatkan sosok ibu kedua yang tulus. 6 bulan kemudian, toko kue Melati dan Sari menjadi toko kue terfavorit di Bandung. 2 wanita yang pernah mencintai pria yang sama, kini bersatu membangun kehidupan baru yang lebih bermakna. Andi, dia datang sekali, memohon Sari untuk kembali. Tapi ketika melihat betapa bahagianya Sari bersama Melati dan Bintang, kebahagiaan yang tidak pernah Sari rasakan selama 10 tahun bersamanya, Andi akhirnya menyadari kesalahannya. Maafkan aku, Sari. Maafkan aku, Melati. Kalian berhak mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari yang bisa aku berikan, kata Andi sambil menangis di depan pintu toko kue itu. Dan setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam, Sari, Melati, dan Bintang duduk bersama di teras toko kue mereka. Melati merajut, Bintang membaca buku, dan Sari menatap langit sore dengan senyum damai yang tidak pernah pudar. Terkadang cinta sejati bukanlah cinta antara pria dan wanita. Terkadang cinta sejati adalah cinta yang tumbuh di antara orang-orang yang saling menyembuhkan luka hati, saling menguatkan, dan saling menerima dengan tulus. Foto wedding
yang 25 tahun lalu menyimpan rahasia kelam, kini menjadi awal dari sebuah keluarga baru yang dibangun atas dasar kasih sayang, pengertian, dan keikhlasan. Dan jika kalian bertanya, apakah Sari menyesal meninggalkan kehidupan mewahnya bersama Andi untuk hidup sederhana bersama Melati dan Bintang? Jawaban Sari selalu sama. Kemewahan tidak ada artinya jika hati tidak bahagia. Di sini, di toko kue kecil ini, bersama keluarga kecil yang tulus mencintaiku, aku menemukan surga dunia. Karena terkadang, kebahagiaan sejati datang dari tempat yang paling tidak kita duga, dan keluarga sejati bukan selalu yang terikat darah, tapi yang terikat kasih sayang,